Kenalkan, saya Riza Hudia dari Prodi Sistem Informasi semester 4 Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis mengenai hubungan komputer dan masyarakat pada PT Indofood Sukses Makmur. Nah, di sini ada profil perusahaan. Indofood Sukses Makmur didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dan pendirinya adalah Sudono Salim dan Peter Santoso. Awal didirikan, perusahaan ini bernama PT Pangan Jaya Inti Kusuma, kemudian diganti dengan Indofood Sukses Makmur hingga saat ini. Kantor pusatnya berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta. Kemudian, ruang lingkup kegiatan perusahaan dari PT Indofood ini antara lain terdiri dari mendirikan dan menjalankan industri makanan olah, bumbu penyedap, makanan ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum, dan tekstil pembuatan karung terigu. Adapun produk-produk dari PT Indofood ini yang sudah dikenal banyak masyarakat antara lain mie instan, contohnya Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, Popmie, dan lainnya. Makanan ringan, contohnya adalah Kitela, Citatos, Lays. Penyedap makanan, Indofood, Indofood Racik, dan Maggi, dan masih banyak produk-produk lainnya. Kemudian proses bisnis yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur adalah yang pertama, mengembangkan program promosi seperti program promosi beli 5 gratis 1. Yang kedua, menghasilkan produk-produk dengan varian harga yang meliputi segmen yang luas, yaitu segmen bawah, menengah, dan atas. Yang ketiga, menciptakan produk-produk yang memiliki nilai tambah. Yang keempat, membangun jaringan-jaringan penjualan di seluruh Indonesia. Kemudian lingkungan eksternal sistem informasi atau teknologi informasi, yaitu ada dua. Yang pertama sumber daya, yang kedua teknologi. Sumber daya ini mengembangkan dan meningkatkan sumber daya secara kualitas dan kuantitas bila dibutuhkan yang dimiliki oleh perusahaan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Yang kedua teknologi. Pengembangan teknologi yang dilakukan adalah yang pertama, teknologi informasi berbasis satelit untuk mengawasi pabrik-pabrik dan kantor-kantor cabang langsung dari kantor pusat. Yang kedua, teknologi informasi untuk pengawasan persediaan dan distribusi produk. Yang ketiga, teknologi produksi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Kemudian untuk kebutuhan lingkungan internal sistem informasi dan teknologi informasi dalam proses bisnis PT Indofood ini, yang pertama, menggunakan program-program aplikasi yang nantinya akan mengarah pada peningkatan mutu kinerja dari proses bisnis dengan cara meningkatkan mutu produk dan pelayanan terhadap pelanggan, sehingga pelanggan dapat lebih mudah untuk akses dan dapat menarik minat bagi banyak investor untuk ikut bergabung berinvestasi di PT Indofood. Yang kedua, memberikan kemudahan akses dan pengawasan terhadap kinerja dan kemajuan usaha PT Indofood. Kemudian di sini ada tabel manfaat serta kendala saat perusahaan Indofood saat menggunakan dan sebelum menggunakan teknologi informasi. Yang pertama adalah biaya murah. Di saat menggunakan teknologi informasi, manfaatnya adalah menggunakan biaya yang murah dalam pemasaran. Kendalanya, tidak semua orang menggunakan internet. Ketika sebelum menggunakan teknologi informasi, manfaatnya adalah semua orang dapat melihat iklan yang ada diiklankan. Namun kendalanya adalah harga untuk memasang iklan relatif lebih mahal. Yang kedua, inovasi. Saat menggunakan teknologi informasi, manfaatnya
memudahkan untuk mengetahui keinginan dari konsumen. Kendala, banyak pesaing yang meniru variasi rasa yang dimiliki oleh Indomie. Sebelum menggunakan teknologi informasi, manfaatnya adalah pesaingnya sedikit sehingga tidak membutuhkan banyak inovasi. Kendala, kurang inovasi. Yang ketiga adalah pertumbuhan. Saat menggunakan teknologi informasi, manfaatnya menjangkau ke seluruh dunia. Yang kendalanya banyak isu yang menjatuhkan produk Indomie seperti kasus yang ada di Hong Kong. Nah, pertumbuhan sebelum menggunakan teknologi informasi, manfaatnya hanya menjangkau pasar nasional saja. Kendalanya masalah distribusi yang belum memadai. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.